Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa ada rumah yang kecil tapi terasa hangat, sementara ada rumah yang besar tapi penghuninya tidak pernah benar-benar tenang? Pernah juga nggak kamu merasa hidupmu sebenarnya belum hancur tapi rasanya berat? Karena setiap hari yang dibicarakan hanya kekurangan. Hari ini aku ingin mengajak kamu berhenti sejenak, bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk merenung tentang keluhan, rezeki, dan satu kisah lama dari Nabi Ismail yang ternyata sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Dalam sirah Nabawiyah diceritakan bahwa suatu hari Nabi Ibrahim datang mengunjungi putranya, Nabi Ismail. Ismail tidak ada di rumah, yang ditemui Ibrahim adalah istrinya. Ketika ditanya tentang keadaan hidup mereka, istri Ismail menjawab dengan keluhan tentang hidup yang melarat, tentang keadaan yang serba kekurangan. Ibrahim tidak memarahi, tidak menasihati panjang lebar. Ia hanya menitipkan pesan singkat, "Jika Ismail pulang, sampaikan pesan dariku, suruh dia mengganti palang pintu rumahnya." Ismail paham. Ia menceraikan istrinya. Beberapa waktu kemudian, Ibrahim datang lagi. Kali ini bertemu istri Ismail yang baru. Pertanyaannya sama, "Bagaimana keadaan kalian?" Dan jawabannya berbeda. Ia memuji Allah, mengakui hidup sederhana, tapi hatinya tenang. Ibrahim pun berkata, suruh Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya. Palang pintu dalam kisah ini bukan kayu, bukan rumah fisik. Ia adalah pasangan hidup, bukan kemiskinan yang jadi masalah. Karena Nabi Ismail memang hidup sederhana, di tanah tandus, di masa yang berat. Yang jadi masalah adalah jiwa yang tidak tenang. Keluhan yang terus-menerus bukan hanya tentang uang, tapi tentang cara seseorang memandang hidup. Karena keluhan yang tidak dikelola pelan-pelan mengubah rumah menjadi ruang penuh tekanan. Orang yang sering mengeluh biasanya tidak sadar satu hal, emosi itu menular. Keluhan menciptakan tekanan, ketegangan, rasa tidak pernah cukup, dan orang di sekitarnya ikut memikul beban itu. Suami pulang bukan disambut ketenangan, tapi daftar kekurangan. Bukan disambut dukungan, tapi perbandingan dengan hidup orang lain. Dan perlahan, semangat turun, produktivitas menurun, keberanian mengambil peluang hilang. Bukan karena Allah menutup rezeki, tapi karena jiwa sudah lelah sebelum berjuang. Hari ini kita hidup di zaman yang berat. Media sosial membentuk standar. Rumah harus begini, penghasilan harus segini, hidup harus terlihat berhasil. Banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan, takut hidup sederhana karena takut dipandang gagal. Masalahnya bukan punya standar, masalahnya ketika standar itu tidak realistis, tidak sejalan dengan kondisi, dan dipaksakan pada pasangan. Disinilah rumah tangga sering runtuh, bahkan sebelum benar-benar dibangun. Pelajaran dari Nabi Ismail bukan jangan menikah kalau miskin, tapi jangan membangun rumah dengan jiwa yang saling melemahkan. Karena rezeki bisa dicari bersama, karier bisa tumbuh, kondisi bisa berubah, tapi pola mengeluh yang sudah mendarah daging jarang berubah. Mungkin hari ini kamu belum kaya, mungkin hidupmu masih pas-pasan, dan itu bukan aib. Yang perlu kamu jaga adalah jiwamu, caramu memandang hidup, dan orang yang kamu ajak berjalan bersama. Karena rumah tangga tidak hancur karena kurang harta, tapi karena dua jiwa berjalan tanpa arah yang sama. Kalau kamu merasa konten ini relate dengan hidupmu, tolong tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin membaca ceritamu, jangan lupa like karena itu membantu video ini menjangkau lebih banyak orang. Dan subscribe jika kamu ingin konten reflektif seperti ini terus hadir di berandamu. Karena di tengah dunia yang berisik, kita semua butuh ruang untuk berpikir dan merasa cukup.